Jelas ya. Oke. Saudara, sebelum kita mau bahas topik yang kita akan renungkan, nah saudara, saya mau sampaikan pesan lewat saat teduh yang kita dapat hari ini. Nah saudara, ini adalah salah satu kunci yang sangat penting dalam kita menghadapi ketakutan di masa sukar, saudara. Ya, ingat saudara, kalau kita baca ayat tadi luar biasa, ya. Damai sejahteranya Tuhan yang akan diberikan kepada kita, saudara. Nah, ini luar biasa, saudara. Kalau kita renungkan ayat ini, itu sangat powerful, saudara. Ya, sekali lagi dikatakan apa, saudara? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteranya siapa, saudara? Damai sejahteranya Tuhan Yesus. Jadi ini bukan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, bukan. Damai sejahteranya Tuhan Yesus sendiri diberikan kepada kita, saudara. Wow, ini keren banget. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Nah, kalau saudara udah tahu ini, baru saudara bisa tidak gelisah dan tidak gentar hatinya. Nah, jadi kita mau lihat ini dulu, saudara, hari ini. Ini renungan yang sangat keren, luar biasa. Ya, jadi selama ini, saudara, kita menggunakan damai sejahtera yang dari dunia ini. Makanya, saudara, kita nggak bisa mengalahkan ketakutan. Kita nggak bisa mengalahkan, saudara, kegelisahan. Ya, apalagi COVID ini, wow, mengerikan, saudara. Ya, kita makanya gentar, takut karena ternyata kita menggunakan damai sejahtera yang dari dunia ini. Ya, nah, apa itu damai sejahtera yang dari dunia ini? Gampang, saudara. Kata damai sejahtera diganti dengan rasa aman. Nah, itu. Rasa aman dari dunia ini, saudara, berasal dari mana? Dari luar. Ya, kalau kita punya backing, ya itu wah aman kita. Punya uang yang banyak, aman kita. Punya kekuasaan yang besar, aman kita. Ya, kita punya, saudara, pokoknya faktor-faktor yang dari luar. Ya, ketika saudaraku faktor di luar, ya tenang-tenang, ya masa aman, masa damai, kita kemudian punya rasa aman. Betul? Nah, itu damai sejahtera yang dari dunia ini. Saudara, damai sejahtera dari dunia ini dari luar, sekali lagi, oke? Nah, damai sejahtera dari dunia ini bisa diambil dari kita. Ya. Kenapa? Gampang, ketika digoncang, segala sesuatu digoncang, coba hari-hari ini digoncang, uang kita habis, ya saudara. Apalagi saudara, ya kesehatan kita, ya saudara, apalagi saudara, ya mungkin saudara kita nggak bisa lagi punya backing, ya seperti dulu tabungan kita habis, ya saudara, coba pekerjaan kita, ya digoncang, saudaraku, nggak seperti dulu lagi, ya semua saudaraku yang di luar itu digoncang habis, langsung kita kehilangan rasa aman. Ya kan? Hilang rasa amannya, saudara. Atau damai sejahteranya. Nah, Tuhan bilang makanya, saudara, kita mesti sadar, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Nah, damai sejahteranya Tuhan, saudara, itu tidak seperti yang di dunia ini. Karena damai sejahtera ini, damai sejahteranya Tuhan Yesus, bukan damai sejahtera kita. Nah, Tuhan Yesus ada di mana, saudara? Ini konteksnya, Yohanes 14 sedang bicara tentang datangnya Roh Kudus. Waktu Roh Kudus datang, Yesus tinggal dalam kita. Jadi makanya damai sejahtera ini nggak bisa diambil dari kita. Karena ini Yesus punya. Dan Yesus ada di mana? Ada di dalam kita. Saudara, kalau kita sadar ini, kita percaya sama ini,
damai sejahtera itu bekerja, saudara. Damai sejahteranya Yesus bekerja. Nah, ketika damainya Yesus bekerja, kita bisa kayak Yesus, tenang. Walaupun dunia digoncang, saudaraku, dunia habis semua gantungan kita, ya, pengandalan kita yang kita andalkan habis semua, saudara. Tapi kita bisa tidak gentar, tidak gelisah, saudara. Karena ini damai sejahtera yang dari dalam, tidak dipengaruhi oleh luar. Ini damai sejahtera yang nggak bisa digoncang, saudara. Oh, harta bisa digoncang, saudaraku. Kesehatan kita bisa digoncang. Semua bisa digoncang. Dan Tuhan bilang, memang dia sedang menggoncang segala sesuatu. Supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dia sedang goncang semua rasa aman manusia. Supaya tinggal tetap rasa aman yang tidak bisa diambil dari kita. Itulah damai sejahtera dari Tuhan. Saudara, kalau saudara ngerti ini, saudara tidak akan takut lagi. Tidak akan gelisah lagi. Hidup saudara akan tenang, saudaraku. Hidup saudara akan punya rasa aman. Saudara tenang, saudaraku. Walaupun orang dunia, saudaraku, kelimpungan hari-hari ini. Saudara, mari kita praktekkan damai sejahtera yang dari Tuhan. Ini keren, saudara. Ya, nah, saya temukan, saudara, damai sejahtera ini, ya, dia akan bekerja kalau kita praktek, ya, praktek menghadapi rasa takut kita, ya, hadapi rasa takut, saudara. Jangan kabur. Saya kasih contoh, ya, saudara. Dulu saya, saudara, takut sekali menderita, saudara. Ya, takut aniaya, takut kesusahan, saudara. Nah, satu kali waktu saya baca ini, saudara, waktu saya ngerti, wah, ternyata saya nggak pernah mau menghadapi apa yang saya takuti itu, saudara. Ya, dan saya kabur terus. Jadi saya nggak punya pengalaman, saudaraku, ya, di mana damai sejahteranya Tuhan yang bekerja, saudara. Karena selama ini yang bekerja itu damai sejahtera yang dari dunia. Makanya, saudara, itu membuat kita nggak punya rasa aman. Belum ada tantangan aja udah nggak aman, saudara, kalau rasa damai yang dari dunia ini. Ya. Nah, saudara, apalagi kalau goncangan masa sukar kayak begini. Nah, satu kali, saudara, ya, saya pergi ke China. Nah, disitulah, saudara, Tuhan ajar saya. Ya, Tuhan bawa saya ke gereja yang benar-benar sedang mengalami aniaya, saudara. Gereja yang sedang mengalami, saudaraku, masa yang nggak nyaman, betul, saudara. Ya, itu tahun-tahun, saudaraku, 90-an. Ya. Nah, saya pergi, saudara, ke sana, saudara, pertama kali. Disitulah, saudara, saya lihat orang China. Aduh, mereka, saudaraku, ya, miskin. Mereka itu, saudara, nggak punya apa-apa kayak kita. Ya, nggak punya gedung ibadah. Ya, mereka ibadahnya benar-benar di bawah tanah, saudara. Ya, mereka, saudara, ya, dianiaya terus. Aduh, ngeri-ngeri kalau dengar mereka cerita, saudara. Ya, mereka itu, saudara, di penjara, ya, kemudian, saudara, maaf, saudara, disuruh makan kotoran di penjara. Ya, saudara, mereka itu digebukin sampai patah tulang dan sebagainya. Nah, waktu saya dengar itu, saudara, ya, saya dulu takut sekali. Aduh, ngeri sekali sama penderitaan dan aniaya. Saudara, tapi waktu saya ke sana, saudara, itu kayak transfer, saudara. Kemudian damai sejahtera yang dalam diri saya itu muncul, saudara. Ya, damai sejahtera Kristus itu langsung bekerja. Saya tenang sekali, saudara. Nah, satu kali, saudara, saya lagi ngajar, ya, tiba-tiba, saudaraku, datang polisi, saudara. Ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Saya ditangkap. Nah, di situ, saudara, Tuhan bilang, aku mau kamu ngalamin aniaya ini.
Ya, jadi saya ditangkap, saudara. Nah, waktu itu, saudara, waduh, saya lihat responnya orang China. Mereka sukacita banget, saudara. Walaupun mereka dibentak-bentak, digebukin, saudara. Ya, mereka damai sejahtera, ketawa-ketawa, nyanyi, saudaraku. Mereka bersukacita nyembah Tuhan. Ya, waduh, itu polisinya bilang diam. Mereka masih ketawa, nyanyi-nyanyi, saudara. Ya, mereka, saudaraku, dianiaya. Tapi mereka, saudaraku, nggak takut sama sekali. Saudara, di situ saya belajar. Saya mesti hadapi ya ketakutan itu, saudara, dengan praktek saudaraku? Praktek damai sejahtera dari Kristus. Sederhana, izinkan aja damai sejahteranya Kristus bekerja dengan iman, saudara. Itu langsung loh, saudara, ketakutan hilang benar. Sejak itu, saudara, saya nggak takut lagi menderita. Saya nggak takut lagi, saudaraku, ya, pikul salib karena Kristus. Saudara-saudara, itu luar biasa, saudara. Nah, waktu saya, saudaraku, dengar COVID, wah, pasti ngeri, saudaraku. Tapi waktu Tuhan izinkan saya mengalami COVID, saudara, saya hadapi ketakutan saya dengan damai sejahtera yang dari Tuhan ini, saudara. Ya, benar, saudara. Waktu saya selama ada di ICU itu, saya, saudaraku, awalnya, ya, saudara, memang ada ketakutan, ada pikiran-pikiran itu. Tapi, saudaraku, saya hadapin dengan damai sejahtera dari Kristus. Benar loh, saudara. Itu tenang. Ya, itu saya damai sekali, aman sekali, saudara. Ya, artinya gini, saudara. Mau mati kek, mau apa kek, udah nggak pusing, saudara. Ya, tapi kalau nggak, kita ketakutan, saudara. Nah, jadi, saudara, mari kita mau praktekkan damai sejahtera yang dari Tuhan. Ya, damai sejahteranya Dia sendiri, oke? Nah, saudara, ini damai sejahtera yang Yesus miliki. Bayangin, saudara, Yesus itu menderitanya, aduh, saudara. Ya, dia, saudaraku, difitnah, digosipin. Yesus hidup di masa yang, saudaraku, ya begitu penuh dengan penderitaan. Bahkan yang paling mengerikan, dia mati di kayu salib, saudaraku. Ya, cara mati di kayu salib adalah cara yang paling kejam, saudaraku. Paling mengerikan. Saudaraku, nggak ada lagi orang yang, saudaraku, bisa, saudaraku, ya, menahannya dengan sukacita, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus, dia melewati itu, kata ayatnya, dia penuh dengan sukacita. Ya, dia di kayu salib itu penuh sukacita. Lihat semua martir-martir, saudara. Dulu saya bilang, aduh, ini nggak masuk akal nih. Martir-martir kok meninggalnya semua. Nggak ada yang mengeluh. Nggak ada yang menghujat Tuhan. Semuanya, saudaraku, ya, mereka bisa bertahan di tengah, saudaraku, kesusahan, penderitaan yang mereka alamin. Lihat Stefanus, saudaraku. Waktu dia ditimpuk batu, dia masih bisa, saudaraku, lihat ke surga dan berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wow. Saudara, lihat, saudaraku, semua orang-orang yang mati syahid, orang Kristen waktu itu, saudaraku, diberi makan singa. Saudaraku, mereka lomba-lomba lari ke singa itu, saudara. Ya, mereka enggak, saya duluan. Mereka lari ke singa itu, memberi diri mereka dimakan singa. Saudara, saya mau tanya, itu kekuatan dari mana? Dari mana, saudara? Itu nggak bisa kita hadapin dengan kekuatan kita. Itu semua kekuatan damai sejahteranya Kristus. Ya, rasa amannya Kristus. Saudara, kalau kita punya rasa amannya Kristus, kita nggak takut mati lagi, saudara. Nggak takut. Ya, saudara nggak takut. Mau dianiaya, mau di apa. Ya, nah, asal kita mau gunakan damai sejahtera ini. Udah ada, saudara nggak usah lagi minta
Karena damai ini damainya Kristus, bukan damainya saudara. Ya, apakah saudara masih ya damainya damai yang dari dunia ini? Nah, kalau damai saudara adalah damai yang dari dunia ini, akan diambil dari saudara. Nah, sekarang ini damai sejahtera dunia ini diambil, saudara. Karena digoncang kan dunia, digoncang habis semua, saudara. Ya, orang nggak punya pegangan lagi hari ini. Ketakutanlah, kegelisahan. Ya, saudara. Tapi kalau kita tahu, Yesus luar biasa, saudara. Dia maha kuasa, maha berdaulat. Kita tahu, saudaraku, ending story-nya hidup kita, saudara, adalah happy ending. Ya kan, saya nggak suka lihat film yang sad ending, saudara. Ya, saya pengen yang happy ending. Nah, saya mau kasih tahu saudara, ya, cerita paling seru yang happy ending adalah kekristenan, saudaraku. Ya, happy ending. Makanya Paulus tenang, saudaraku. Ya, dia bilang gini, saudara, hidup itu Kristus, mati itu untung, saudara, ya. Nah, kalau kita udah sampai ke tahap ini, saudara, damai sejahtera Kristus yang bekerja, udah, saudara, ya, saudara tidak lagi terpuruk hidupnya. Saudara nggak pusing lagi sama apa yang ada di dunia ini, saudara. Nah, saya percaya saudara akan sibuk dengan agendanya Tuhan. Nah, Kristus dalam diri saudara itu terus gerakkan kita, saudara, untuk melakukan agendanya dia. Nah, agenda dia yang terbesar apa? Ini yang saudara mesti lakukan. Ya, kalau kita nggak sibuk pikirin agendanya Kristus, nah nanti takut balik lagi, saudara. Ya, kita hidup lagi dalam ya urusan-urusan ya sipil katanya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memikirkan dirinya dengan apa, saudaraku, persoalan-persoalan penghidupan ini. Ya, kita prajurit Kristus kan? Kalau kita, saudaraku, prajurit Kristus, jangan urusin urusan-urusan sipil, itu maksudnya. Karena kita militernya Kristus. Militer, saudaraku, urusannya perang. Militer urusannya, saudaraku, selesaikan tugasnya. Ya, dalam kerajaan Allah kita semua, saudaraku, harus lakukan agenda kerajaan Allah. Itu ya, saudaraku, fokus kita. Jangan urusin masalah sipil. Apa itu sipil, saudara? Urusan makan. Aduh, besok makan apa? Aduh, urusan apa, saudara? Ya, urusan yang jasmania. Ya, urusan-urusan, saudaraku, penghidupan sehari-hari. Saudara, kita sibuklah praktekkan agendanya Tuhan. Nah, kita sekarang mau lihat, saudara. Agendanya Tuhan adalah ya, Tuhan mau kita jadi penuai-penuai. Ya, penuai yang efektif. Sekarang lagi masa tuaian. Ini jangan miss, saudaraku. Ini agendanya kerajaan Allah. Kita mau melakukan pekerjaan kerajaan Allah, saudara. Yaitu membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah yang disebut carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu termasuk di dalamnya. Carilah agendanya kerajaan Allah. Hiduplah sesuai dengan agendanya kerajaan Allah. Agendanya adalah dia mau kita menangkan jiwa. Nah, saudara, mari kita lihat, saudaraku, hari ini singkat aja saya mau sampaikan bagaimana kita kita menjadi penuai yang efektif. Jadi penuai yang efektif. Ini agendanya Tuhan. Ya, kalau kita praktek agendanya Tuhan, ya, aduh, saudara, urusan kita, ya, Tuhan yang pikirkan. Mana ada tentara yang berperang dengan biaya sendiri, kata Paulus. Nggak ada, saudara. Ya, kalau tentara kerajaan Allah, apalagi, saudara. Wah, itu gajinya, saudaraku, luar biasa. Ya, gajinya, saudaraku, nggak ada yang bisa tandingi. Ya, jadi kita jangan takut sama urusan-urusan penghidupan sehari-hari. Ya,
kita mau sibuk urusin, ya saudaraku, agenda kerajaan Allah. Jadilah penuai yang efektif. Nah, bagaimana kita belajar dari satu tokoh namanya Barnabas. Mari kita lihat, saudara, kenapa Barnabas adalah pemenang jiwa yang efektif. Next, kita lihat, saudara, dalam Kisah Rasul 11, 24-25. Ya, kita lihat, dibilang begini, karena, nah dimulai dengan karena Barnabas adalah orang baik, kedua, penuh dengan Roh Kudus, ketiga, dan penuh dengan iman. Karena itu sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ya, karena dia orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, maka sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ya, Barnabas ini adalah pemenang jiwa. Dia bawa banyak jiwa kepada Tuhan, saudara. Ya, kenapa? Karena dia orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Nah, kita makanya mesti belajar dari Barnabas. Nah, nanti kita lihat, saudara, Barnabas ini seperti apa dia orangnya. Ya, ayat 25, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah ketemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini, ya, kenapa Barnabas, saudaraku, ya, dia pemenang jiwa yang efektif. Bahkan bukan hanya itu, saudara. Barnabas itu seorang pemurid yang sangat luar biasa, mentor yang hebat sekali, anggota kompak yang sangat luar biasa, saudara. Nah, mari kita lihat ada 4 ya faktor kenapa Barnabas adalah pemenang jiwa yang baik, saudara. Pemurid, mentor yang luar biasa, dan anggota kompak yang hebat sekali, saudara. Kenapa? Nah, mari kita lihat. Pertama, karena Barnabas itu mempunyai sifat Roh Kudus, saudara. Nanti saudara baca Kisah 4 ayat yang ke-36. Dia begitu penuh Roh Kudus, ya. Barnabas itu hidupnya penuh Roh Kudus terus, saudara, sampai dia kelihatan seperti anaknya Roh Kudus. Ya, seperti anaknya Roh Kudus. Itulah nama Barnabas. Bar itu artinya anak dari, ya. Nabas, ya, itu saudara, itu termasuk bahasa Aram. Nabas artinya penolong, parakletos. Ya, Nabas itu, saudara. Jadi dia anaknya Roh Kudus, karena parakletos itu gelarnya Roh Kudus. Dia anaknya Roh Kudus, saudara. Karena dia begitu penuh Roh Kudus, saudara. Ya, sehingga dia seperti Roh Kudus sifatnya. Nah, Roh Kudus itu sifatnya apa? Parakletos. Ya, parakletos itu artinya pendamping. Roh Kudus itu penolong, pendamping. Dia suka mendampingi kita, saudara. Supaya apa yang kita nggak bisa lakukan, kita bisa lakukan. Karena dia mendampingi kita, menolong kita, menghibur kita. Nah, Barnabas punya sifat itu, saudara. Ya, dia suka mendampingi orang. Ya, khususnya jiwa baru. Dia suka connect sama jiwa baru. Dia suka, saudaraku, saudara, membangun hubungan, menolong mereka, mendampingi mereka. Ya, saudaraku, itu sifatnya Barnabas. Makanya karena itu, saudara, dia memenangkan banyak jiwa. Nah, kalau saudara mau jadi pemenang jiwa, belajar dari Barnabas. Ya, dia anak penghiburan itu, the son of encourager, anaknya Roh Kudus, saudara. Wow, ini luar biasa. Nah, saudara, ini sifat dia yang pertama. Yang kedua, saudaraku, Barnabas itu sangat murah hati.
Kenapa? Dalam ayat 37 Kisah 4 dikatakan waktu dia dengar ada kebutuhan orang-orang miskin, saudara, orang-orang yang tidak punya, ya, waktu Kisah 4 itu banyak sekali di gereja, saudaraku, orang-orang yang kekurangan hidupnya, orang-orang yang saudaraku, ya, mengalami kesulitan keuangan, kesulitan, saudaraku, ya, banyak hal dalam hidupnya. Maka Barnabas jual hartanya, saudara, diberikannya lah untuk orang-orang miskin. Dia sangat murah hati. Barnabas itu orang kaya, saudara. Ya, dia orang kaya dari Siprus. Tapi dia jual hartanya, saudara. Dia berikan kepada orang-orang miskin. Dia berikan, dia taruh hartanya, saudaraku, ya, supaya dibagi-bagikan, ya, kepada orang yang memerlukan. Luar biasa orang ini, saudara. Barnabas sangat murah hati. Nah, sifat yang ketiga, saudara, kalau nanti saudara baca di Kisah 9, ya, ini cerita tentang Barnabas, ya, dia, saudara, bagaimana dia, ya, berkoneksi dengan Saulus. Ini luar biasa, saudara. Nah, Saulus kita tahu adalah nama Paulus dulu, ya. Nah, Saulus, saudaraku, dia anak muda, ya, orang dari, saudaraku, Yahudi yang sangat radikal. Ya, dia bahkan penganiaya gereja. Dia suka seret orang-orang dari rumah ke rumah, saudaraku, untuk dianiaya. Ya, sebagian dibunuh. Jadi Paulus itu pembunuh, saudara. Dia yang perintahin supaya orang ini dibunuh. Ya, dia kenan ketika melihat Stefanus dirajam, saudara. Nah, si Saulus ini, saudara, tiba-tiba ketemu Tuhan di jalan menuju Damsyik. Dia buta. Kemudian setelah dia ketemu Ananias, ya, didoakan, melek dia, dibaptis, penuh dengan Roh Kudus, saudaraku, berbahasa roh. Ya, dia tulis itu, saudaraku, bahwa dia berbahasa roh di dalam 1 Korintus 14. Nah, Paulus ini jadi radikal, saudara. Nah, maklum dia jiwa baru, saudara. Ya, kemudian, ya, Paulus ini bergabung ke gereja di Yerusalem. Nah, waktu orang-orang lihat dia, saudara, orang ketakutan semua karena dia termasuk FPY, ya kan, Front Pembela Yahudi tadinya. Maka mereka pikir, wah, gawat ini teroris ini. Apalagi mereka dengar dia tukang menganiaya gereja, tukang membunuh orang-orang Kristen. Saudara, mereka ketakutan. Tidak ada satu orang pun yang mau, saudaraku, ngobrol sama dia. Bayangin, saudaraku, kalau ada jiwa baru, saudara, dicurigai. Ya, dia udah bertobat tapi dicurigai. Udah percaya Yesus tapi tidak dipercaya. Ya, nggak ada orang yang mau ngobrol sama dia. Dari pemimpin sampai seluruh jemaat, ribuan orang itu, saudara, tidak ada yang mau ngobrol sama dia. Saudara, tapi Barnabas satu-satunya orang yang, saudaraku, tidak takut. Barnabas datangin Saulus, saudara. Dan Barnabas bilang, Saulus, aku mengerti kamu, kira-kira begitu. Ya, mari Saulus, aku kenalkan kamu dengan para rasul. Maka Barnabas bawa Saulus, diperkenalkan kepada rasul-rasul, Petrus dan kawan-kawan, saudara. Saudaraku, orang yang tertolak ini, orang yang, saudaraku, tidak diterima, orang yang terisolasi ini, oleh Barnabas, ya, diterima apa adanya, diterima, dikasihi, saudara. Bahkan Barnabas bawa dia untuk diperkenalkan. Ini Saulus, dia nggak seperti yang kalian pikirkan. Dia sudah bertobat. Dia adalah orang yang tidak seperti dulu. Ya, mari kita terima dia apa adanya. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Nah, Saulus ini karena masih baru, semangat kan? Nah, saudara, dia berdebat di sinagog, berdebat sama orang Yahudi.
ya. Waduh, marah orang Yahudi. Akhirnya gara-gara Saulus, saudaraku, gereja dianiaya. Dianiaya, saudara. Terjadi aniaya. Apa yang terjadi? Waduh, mereka kurang nyaman sama Saulus ini, saudara. Kenapa? Karena dia suka berdebat. Ya kan? Kemudian memang Paulus pernah bilang jangan berdebat. Mungkin waktu dia masa muda, saudara, ya dia belum ngerti itu, dia ya debatnya nggak tepat gitu ya. Jadi debat kusir, mungkin debatnya, saudara, ya debat yang murahan lah gitu ya. Nah, saudara, akhirnya timbul masalah. Nah, jadi Saulus ini orang yang menyulitkan gereja, saudara. Bikin masalah dia di gereja. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ya, akhirnya mereka kasih dia usul, udah kamu pulang aja. Ya, pulang ke kampung kamu lebih baik daripada kamu nanti bikin masalah lebih berat. Ya, buat kamu maupun buat gereja, kira-kira gitu kan. Maka saudara, mereka beliin dia one way ticket. One way ticket, saudara. Ya, disuruh pulang aja. Pulang ke Tarsus. Ya, maka Saulus pun pulang ke Tarsus. Saudara, kalau kita lihat, saudara, itu adalah tindakan yang kurang tepat sebenarnya. Ya, mengirim orang, saudara, jiwa baru, bayi rohani, pulang ke tempat yang tidak ada, ya, tidak ada gereja. Gereja belum sampai ke Tarsus, baru mulai mau masuk Antioquia, saudara. Saudaraku, bagaimana kita bisa, saudaraku, bawa orang, ya, ditaruh di tempat, bayi rohani ditaruh di tempat yang tidak ada gereja, ya kan? Bagaimana dia bisa bertahan jiwa baru ini, saudara? Tapi karena memang, saudaraku, ya, itu adalah konsekuensi yang dia mesti alamin, saudara. Maka dia ada di Tarsus. Kesian ya, saudara. Barnabas sabar dan mengasihi orang-orang yang menyulitkan ini. Nanti kita lihat lanjutan ceritanya. Setelah di Tarsus, Barnabas sabar dan bisa mengasihi orang-orang yang menyulitkan. Saudara punya hati seperti itu enggak? Ya, kalau enggak, kita enggak bisa, saudaraku, menjadi pemenang jiwa yang efektif. Ya, ini dapat jiwa aja dari KKR kita milih-milih. Aduh Pak Untung, jangan kasih yang penyakitnya udah berat-berat. Saya nanti tinggal ngurusin dia penyakitnya udah berat, ya dia mati lagi. Aduh capek ngurusin orang, udah mau mati. Kasih deh Pak Untung yang masih seger-seger jiwa itu ya, yang nggak ada persoalan. Nah itu enak tuh kalau kompak saya orang kayak begitu, wah asik. Ya saudara, Barnabas nggak pernah tuh punya pikiran begitu. Ya, kalau kita punya pikiran gitu, ya kita milih-milih, ya kita lempar-lempar kalau dapat jiwa. Jangan saya lah yang ini, ya saya nggak punya kasih karunia urusin orang kayak begini. Nah, ya saudara kita lempar. Saudara kalau Barnabas enggak, dia sabar dan dia mengasihi orang yang menyulitkan sekalipun. Ya, nah satu lagi, saudara, yang keempat. Barnabas itu sabar terhadap orang yang belum berubah atau sulit berubah. Ya, di mana ini? Di Kisah 15. Ya, masih ingat saudara? Mereka, ya, Saulus dan Barnabas itu mereka ketambahan satu rekan kerja namanya Markus. Markus ini, saudaraku, anak muda, ya. Nah, satu hari Markus ini memang manja sekali. Dia anak mami. Suatu saat ya saudara di mission trip, dia nggak kuat saudara. Ya mungkin penuh dengan penderitaan. Markus anak mami ini, dia tinggalin saudara. Ya, tahu-tahu dia udah pulang. Nah, Paulus ini, wah dia orangnya sudah, ya dia juga belum dewasa penuh ya waktu itu. Ya dia marah. Ya, Paulus bilang, sorry, aku punya prinsip, kira-kira begitu. Orang ini jangan lagi ikut, saya tidak mau dia ada di tim kita. Wih, Barnabas bilang,
Oh jangan dong, masa kita tinggalin dia? Ya, tidak bisa. Itu standar saya. Kalau ada Markus ikut, saya tidak setuju. Wah, akhirnya Barnabas dan Paulus ya konflik gara-gara itu, saudara. Nah, kenapa? Memang benar ya, si Markus ini, saudaraku, anak mami. Markus ini, saudaraku, punya kelemahan. Markus ini, saudaraku, orangnya, saudara, memang manja. Ya, dia tidak berubah-berubah, saudaraku. Ya, Paulus udah nggak sabar, kira-kira begitu. Ya udahlah, nggak usah lagi dia ikut. Tapi Barnabas, dia tetap sabar sama Markus, saudara. Dia tetap bawa Markus. Ya, Paulus bawa siapa? Silas. Nah, Barnabas mentor anak muda ini, saudara. Dia nggak putus asa mementor anak muda ini. Sehingga Markus akhirnya dia pulih, saudara. Markus bukan hanya pulih. Dia, saudaraku, hubungan dengan Paulus pun akhirnya pulih. Tahukah saudara, Paulus yang tadinya konflik, tidak suka sama Markus, karena Markus dilayani oleh Barnabas, dia berubah hidupnya. Markus jadi radikal. Dia akhirnya minta maaf sama Paulus, saudara. Bukan hanya minta maaf, tapi dia, saudara, melayani Paulus sampai Paulus mati syahid, dilayani oleh Markus, saudara. Nah, bukan hanya itu, saudara. Ya, Markus, anak mami ini, saudara, yang tadinya, ya saudaraku, pengecut, pecundang, dahsyat, saudaraku. Markus akhirnya, saudara, menjadi salah satu penulis kitab Perjanjian Baru. Kitab Markus, dia yang tulis. Saudaraku, Markus ini, saudara, menjadi juru tulisnya Petrus. Kemungkinan 1 Petrus, 2 Petrus dia yang tulis, saudaraku. Ya, karena Petrus itu tidak bisa ya menulis, saudaraku. Ya, dia buta huruf. Saudaraku, Markus yang tulis. Yang lebih hebat lagi, saudara, si pecundang, si penakut ini, ya, yang tidak siap menghadapi masalah, tidak siap menghadapi penderitaan, saudara. Tapi dia akhirnya, tahu nggak, saudara, dikirim ke Afrika Utara. Saudaraku, Markus menjadi rasul utusan mendirikan gereja di Alexandria, saudaraku. Dan akhirnya Markus mati syahid di sana. Ditarik oleh kuda, 4 kuda, badannya, saudaraku, robek. Dan dia mati syahid, dan kuburannya sampai hari ini ada di Alexandria, di Mesir, saudaraku. Luar biasa. Dia dibunuh sama orang barbar, ya saudara. Dan saudara, Markus, anak yang, saudaraku, pecundang, anak mami yang tidak bisa, saudaraku, apa-apa, saudaraku, yang benar-benar, saudaraku, orang pecundang, tapi bisa jadi pahlawan iman luar biasa. Itu kenapa? Karena Barnabas sabar terhadap orang yang belum berubah atau sulit berubah. Apakah saudara mau punya hati Barnabas? Saudara, mari kita punya hati Barnabas. Barnabas nggak pernah nyerah, saudara. Ya, kita kembali ke Paulus tadi atau Saulus. Ketika dia ada, saudaraku, di Tarsus, saya yakin, saudara, seorang jiwa baru, anak-anak, ya saudaraku, baru bertobat, ada di tempat yang nggak ada gerejanya, saudara. Ya, gimana kira-kira kalau saudara adalah Saulus? Mungkin waktu itu, saudara, Saulus, dia berpikir, Tuhan, benar nggak ya panggilan Tuhan terhadap saya? Penglihatan yang saya lihat itu benar nggak ya? Jangan-jangan itu cuman angan-angan saya. Mungkin Saulus sudah kecewa, saudara. Ya, udah padam rohnya, saudara. Mungkin Saulus sudah kembali ya menjadi apa, saudaraku, pembuat tenda.
Karena itu kampung halamannya di Tarsus, saudara. Dia sudah lupa mungkin sama panggilan Tuhan. Udah, saudaraku, padam spiritnya. Tapi tahukah saudara, ya, di waktu yang sama, maka Barnabas sampai ke Antioquia. Di waktu itu, saudaraku, Antioquia terjadi revival yang sangat besar. Luar biasa, banyak orang bertobat, saudaraku. Mestinya Barnabas sibuk di sana, urusin jiwa-jiwa itu. Betul, itu memang dia sangat mengasihi jiwa. Tapi di tengah kesibukan, di tengah, saudaraku, revival itu, tiba-tiba Barnabas diingatkan tentang Saulus yang ada di Tarsus. Alkitab bilang tadi, saudara, ya, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Ya. Dan saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, Barnabas tinggalin revival yang dahsyat itu, saudara. Dia pergi cari Saulus, saudara. Saudara, dia belum pernah datang ke kota itu, saudara. Tapi dia cari, dia tanya-tanya, ada nggak kamu kenal seorang pemuda namanya Saulus? Ya, dia orang Yahudi. Ya, ada nggak dia pembuat tenda? Di mana rumahnya? Dia cari. Barnabas ini hatinya luar biasa, saudara. Dia cari Saulus yang mungkin udah kecewa, saudara. Mungkin udah mau meninggalkan Tuhan. Mungkin Saulus waktu itu udah nggak pernah mikirin lagi, saudaraku, rencana Tuhan buat dia. Tapi, saudaraku, Saulus dicari sama Barnabas. Barnabas tanya, di mana? Kamu kenal nggak orang yang namanya Saulus? Akhirnya, saudaraku, ada orang mungkin bilang, ya, dia adanya di rumah ini. Kamu terus aja belok kanan kiri. Paling ujung itu rumahnya. Saudara, maka Barnabas cari ke tempat itu, saudara. Dan benar dari jauh dia lihat, saudara. Ada seorang pemuda sedang duduk, ya, menjahit tenda. Pemuda ini, saudaraku, ya, sudah mungkin kecewa, sudah mungkin padam rohnya, tidak mau lagi, saudaraku, ikut Tuhan Yesus. Mungkin seperti itu kondisinya. Saudara, tiba-tiba Saulus, Barnabas teriak dari jauh, Saulus, Saulus. Saudara, si Saulus ini, saudaraku, dengar suara yang dia sangat-sangat, saudaraku, kenal. Suara itu suara yang paling lembut, yang menyentuh hatinya, saudara. Suara itu dia tahu, saudaraku, satu-satunya suara yang dia dengar waktu dia tertolak, dibuang, tidak, saudaraku, dipercayai. Suara itu, saudaraku, dia dengar. Dia berpaling, dia lihat Barnabas datang, saudaraku, lari, peluk dia. Saulus, Saulus, kamu gimana keadaannya? Ya, mungkin Saulus bilang, Barnabas, kamu mampir ke sini ya? Aduh, kamu mampir. Enggak, saya bukan mampir ke sini. Saya memang cari kamu. Saya pengen ketemu kamu. Saulus, ada kebangunan rohani yang dahsyat di Antioquia. Mari ikut aku. Ikut aku. Mari kita, ya, melayani Tuhan. Saudara, dia ajak si Saulus ini. Dan dia muridkan Saulus ini 1 tahun, ya, di Antioquia. Dan oleh karena itulah, saudara, Saulus berubah jadi Paulus, saudaraku. Dan dia, saudaraku, ya, menjadi rasul yang terbesar zaman itu, saudara. Dia, saudaraku, dimuridkan oleh Barnabas. Kalau bukan karena Barnabas, dia nggak jadi, saudara. Saudara, inilah hati Barnabas. Apakah saudara mengasihi jiwa-jiwa?
Saudara, apakah saudara seperti Barnabas hari ini? Mari saudaraku, kalau kualifikasi Barnabas itu bisa dimiliki oleh kita semua. Orang baik, kita bisa jadi orang baik, walaupun kita belum sempurna. Penuh dengan Roh Kudus, kita bisa. Iman, kita bisa punya iman, saudara. Mari kita praktekkan prinsip Barnabas ini. Dan saya percaya, saudara, kalau saudara punya hati Barnabas, saudara akan dipercayakan banyak jiwa-jiwa, saudara. Dan kita akan memuridkan mereka, kita akan mementor mereka, kita akan sibuk melakukan agenda kerajaan Allah yang luar biasa, saudara. Mari saya doain saudara, Tuhan, kalau ada di antara kami, Tuhan, yang hari ini, Tuhan, kami mendengar firman ini, Tuhan. Kami, Tuhan, rindu menjadi pemenang jiwa yang efektif. Tuhan, jamah kami. Berikan kami, Tuhan, hati seperti Barnabas. Hati yang penuh belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biar kami menjadi penuai-penuai yang efektif di zaman akhir ini. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami terima firman-Mu, Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Oke, saya mau kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Ya, kalau teman-teman ada yang mau meneguhkan ini atau bersaksi, ya, atau saudara ada yang mau bertanya, silakan. Bapak Wiwit, ya sepertinya dia apa? Ya Kak Edi, aku mau konfirmasi tadi. Ya, ya Kak. Ya. Halo, ya Kak Edi. Ya, silakan. Tadi, mau terusin tadi. Jadi saya baru ngeh bahwa ternyata tuh ada dua macam jenis damai sejahtera ya. Yang satu yang saya pikir damai sejahtera, ternyata kalau masih ada istilahnya masih ada perasaan was-was ya berarti itu masih ada faktor lain yang membuat itu nggak steady gitu ya. Nah, satu lagi damai sejahtera Kristus yang kata-katanya adalah yang tidak mungkin diambil. Artinya kalau saya terjemahkan, kalau saya pakai damai sejahteranya itu yang model yang kedua yaitu yang dari Tuhan, harusnya nggak ada lagi ceritanya up and down gitu loh. Karena itu nggak akan pernah bisa ditarik, nggak akan pernah bisa berkurang, ya pokoknya stabil gitu. Ya saya bersyukur sih kalau pagi hari ini saya menemukan kebenaran ini gitu ya. Jadi sepanjang tadi dengerin saya bersyukur banget kalau misalnya bisa ketemu kebenaran yang ini. Lalu yang kedua benar banget kayak jadi kondisi sekarang ini kalau kita ngelihat KKR ini udah 2 kali kita ikut, begitu desperate-nya orang-orang ya. Benar-benar mereka tuh perlu banget. Tadi juga kita berpikir bahwa gimana kondisi orang yang di luar yang nggak punya pengharapan kayak kita gitu. Kayak apa kondisi mereka gitu. Pasti usutnya luar biasa banget. Dan ini saat-saat yang terbaik kita kasih tahu mereka tentang kasih Tuhan sih. Benar banget. Itu aja. Thank you, Wid. Bener. Oke, teman-teman kalau ada yang Kak Edi punya waktu sampai jam berapa Kak Edi? Ya, bebas. Oh, oke. Bagus deh. Oke. Teman-teman mungkin yang mau tanya sama Kak Edi, kebetulan hari ini Kak Edi punya banyak waktu nih buat kita. Silakan. Atau mau bersaksi. Ya, atau mau kasih kesaksian tentang apa yang disampaikan tadi ya, benar-benar. Pagi Kak Edi. Pagi. Aku aja duluan ya. Ya, pagi. Ya. Orang jauh muncul terus, luar biasa. Iya, puji Tuhan. Aku lagi mengalami Tuhan hari-hari ini Kak. Jadi kayaknya kalau aku cuman berbagi yang aku waktu aku masih dalam kegelapan, kayaknya nggak adil ya. Gitu. Jadi aku mau kerajaan Tuhan dipermuliakan gitu. Jadi ya aku sharing kesaksian yang aku alamin aja gitu Kak. Jadi aku bersyukur banget bisa kenal Kak Edi. Aku sangat-sangat bersyukur loh Kak. Ini
aku bisa tahu Mesbah Doa ini, terus dari situ bisa kenal Kak Edi, itu karena dari Vivi ya, istrinya Odi, ada di Mesbah Doa ini. Jadi tuh, aku tuh banyak pertanyaan Kak, dulu sebagai Katolik gitu kan. Aku banyak pertanyaan, banyak yang aku nggak ngerti tentang Tuhan gitu. Tapi aku pengen banget kenal Tuhan gitu, sebagai Tuhan gitu loh. Bukan karena agama ini, agama Kristen anu lah gitu loh. Dan setiap kali Kak Edi ngajar Believe It or Not, itu sebelumnya aku udah ada pertanyaan tentang itu, Kak. Jadi kayaknya tuh langsung dikasih Roh jawaban Kudus sama yang Tuhan. jawab ya. Iya, bisa tahu-tahu Kak Edi ngajarin itu. Kalau nggak Kak Edi, waktu itu Kak Christine atau Pak Tirto gitu. Lebih sering Kak Edi sih. Aku nggak tahu kenapa ya. Pokoknya banyak pertanyaan yang aku mungkin nggak bisa lontarin gitu, tapi dijawab dengan pengajaran Kak Edi gitu. Terus yang tadi Kak Edi bilang tentang iman ya. Aku terus terang tuh mengalahkan ketakutan itu tuh aku baru ngalamin kemarin Kak, karena kemarin aku kan interview untuk US Citizen aku ya, jadi aku tuh ngalamin Tuhan banget Kak kemarin tuh. Kenapa? Mungkin kelihatannya it's not a big deal ya, tapi buat aku it's a big deal. Aku pertama kalinya ke SF, ke San Francisco nyetir sendiri. Suami aku nggak nemenin gitu, jadi aku tuh harus lakuin semuanya itu sendiri, mulai dari nyetir, aku nyari parkir di sana, terus aku harus ngurus surat-surat segala, aku harus interview di imigrasi gitu kan. Itu tuh semua aku harus lakukan sendiri, Kak. Kalau aku yang dulu, itu tuh aku nggak mungkin bisa lakukan itu. Dan pasti yang ada rasa ketakutan, itu mendominasi banget, yang akhirnya ntar aku sakit perut lah, ntar yang ada aku nyetirnya bagaimana lah gitu loh. Telat lah, ada aja. Pokoknya nggak bakal mulus deh gitu loh. Aku nggak ngomongin end result ya Kak ya. Aku ngomongin prosesnya itu loh. Pasti nggak akan setenang seperti kemarin gitu. Tapi ternyata kemarin tuh semuanya tuh smooth. Dan aku tuh dari malam sebelum interview, kan interview tanggal 26 ya, hari Senin. Aku tuh udah doa, aku tuh udah perkatakan firman. Ya kebetulan juga kan memang Senin sampai Jumat aku kan masih puasa Kak. Jadi tuh aku tuh bener-bener bagaimana sih rasanya ngalahin ketakutan ini gitu loh. Bagaimana sih punya iman yang bisa memindahkan gunung. Ya, yang percaya gitu loh, bener-bener berserah. Itu tuh aku alamin banget itu kemarin itu loh. Jadi aku juga minta tolong doain Kak dari Mesbah Doa Kauntung ini. Aku juga minta tolong doain teman-teman kompak aku. Dan aku tuh bener-bener diajarin juga sama Tuhan bagaimana doa korporat itu besar kuasanya gitu loh. Dan doa Cieni ya, ada doa Cieni sebelum aku pergi pagi-pagi, aku pamit sama Cieni, aku bilang Ci, aku pergi dulu ya, aku nggak bisa ikut kompak. Cieni bilang iya nanti Tuhan pertemukan kamu dengan teman-teman yang baik, maksudnya dia mau tulis orang-orang yang baik, tapi dia tulisnya ketika teman. Dan bener Kak, di sana officer imigrasi itu baik-baik semua, udah kayak temen gitu loh, senyum ramah. Biasanya kan nggak seperti itu gitu loh. Jadi aku tuh ngalamin mungkin kelihatannya hal-hal kecil ya, justru hal-hal kecil itu loh tunjukin kuasa Tuhan yang besar gitu. Maksudnya kok bisa sampai Tuhan tuh care seperti itu gitu loh. Dan itu tuh iman aku bener-bener diteguhkan di apa ya, bener-bener lagi perjalanan juga ada intimidasi dari iblis gitu ya, bensin lah, terus oli lah, ada di monitor mobil gitu ada oli berkurang, tapi aku perkatakan firman Kak, aku lawan terus ketakutan aku Kak dengan firman, dengan pujian penyembahan, dengan doa sepanjang jalan ke San Francisco 1 jam isinya tuh doa, bahasa roh, perkataan firman gitu Kak. Jadi bener-bener aku tuh ngalamin banget tadi yang Kak Edi cerita, mengalahkan ketakutan, ada damai sejahtera, ada sukacita dari Tuhan, itu tuh aku ngalamin banget Kak. Yang itu top, yang poin itu ya. Terus tadi Kak Edi juga bilang poin kedua ya tentang Barnabas ya, tentang pelayanan itu ya, aku juga ngalamin banget itu. Itu tuh aku merasa aku tuh Markus. aku manja banget. Aku tuh si Markus itu gitu. Dan aku punya Barnabas di sini. Di Mesbah Doa ini ada Barnabas itu Kak. Bener-bener aku tuh tadi pas Kak Edi cerita ini, aku tuh sampai oh my god, ini jadi bener-bener kayak Tuhan bukain gitu loh, bener-bener kayak hidup gitu loh Kak, cerita Kak Edi. Jadi bukan lagi cerita Alkitab ya ini, jadi kayak hidup gitu loh, bener-bener aku ngalamin sendiri gitu. Aku bener-bener wow, bersukacita banget, Tuhan udah baik banget kirimin orang-orang ini buat ngerubah aku loh yang siapa sih aku gitu loh. Aku merasa kita nih kayak
kayak pasir ya di lautan, begitu banyak kecil-kecil gitu, tapi tuh kita tuh berharga loh, sekecil itu kita berharga di mata Tuhan gitu. Ya, I'm so blessed. Jadi aku mau sharing itu aja sih Kak Edi. Thank you so much buat pengajarannya Kak, sangat memberkati aku Kak. Terima kasih. Kak Wiwi, thank you juga. Wah, Keren loh pakai kacamata. berapi-api nih sih. Berapi-api. Ya kayaknya pengen jejetin itu loh si jahat iblis itu. Sebel. Lagi cinta mula-mula dia kayak di Oh, cinta iya. mula-mula dia. Jadi malu. Dan akan terus cinta mula-mula itu nggak Yes, akan padam amin. ya. Ya, Jangan padam percaya, oh kamu nanti akan padam cinta mula-mulanya. Aku udah ngalamin. Oh jangan. Ya. Enggak. Kita Jangan. terus ya. Iya, kalau Cinta perlu saya mula-mula bakar terus. Kak. Iya. Oke. Thank you Kak. God bless you Baik. all. Shalom, Thank baik. you. Shalom. Ada lagi saudara yang mau kasih kesaksian atau mau meneguhkan apa yang kita belajar hari ini? Atau mau tanya, silakan. Ini bikin semangat semua nih. Ya. Nah. Atau teman-teman ada yang mau didoakan ya? Shalom Pak. Ya, silakan. Saya mau tanya Pak, bagaimana kita tuh melayani orang yang belum percaya, tetapi dia kan lagi dalam kesusahan ya, karena mengalami COVID ini kan, papanya baru meninggal, itu kan saudara sendiri juga. Papanya baru meninggal, dan sekarang mamanya lagi di rumah sakit. Emang sih kalau diajak doa mau, cuma saya suka suruh dia kasih firman ke mamanya supaya jangan terlalu mikir gitu. Jadi dia tuh biar nggak drop gitu ya. Tapi aku nggak tahu caranya gimana ya. Aku masukkan dia belum firman percaya gitu. Ya Bu ya. Belum percaya dalam Tuhan. Kalau orang belum percaya, ya kita jangan tuntut dia untuk bisa seperti orang yang udah percaya. Ngerti ya? Jadi dia kan belum percaya, belum punya Yesus dalam diri dia. Jadi fokus kita, targetnya dia terima Yesus. Itu ya. Nah, supaya dia terima Yesus, kita harus bangun hubungan terus sama dia. Nah, hubungan itu terbangun ya kalau kita menjawab kebutuhan dia. Ya, misalnya dia sekarang kan sakit, ya betul ya. Nah, kita temenin terus, kita doain, ya, dan kita percaya Tuhan mau sembuhkan dia, Tuhan mau pulihkan dia, ya. Kenapa? Karena supaya dia percaya, ya kan? Nah, jadi kita yakin, makanya kalau kita doain orang tidak percaya, itu lebih banyak kesembuhannya. Ya, kenapa? Karena Tuhan mau bawa dia supaya percaya. Ya. Coba deh kalau bandingin orang percaya dengan orang tidak percaya. Kesembuhan lebih banyak terjadi di orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena Tuhan mau lewat mujizat itu dia percaya. Ya. Nah, doain aja. Nah, kadang-kadang saudara menguatkan iman dia supaya dia lebih kuat lagi gimana, Pak? Berarti kita kasih firman juga. Nah, boleh, tapi kita kasihnya Injil, ya. Kita bersaksi dan firman Tuhannya Injil. Jadi gini, orang yang belum percaya, nggak punya iman pun juga bisa sembuh. Karena itu tergantung kepada yang doainnya. Ngerti ya? Yang doainnya punya iman aja. Asal dia mau aja sembuh. Jadi adalah salah kalau kita pikir, oh dia mesti percaya dulu baru bisa sembuh. Enggak. Justru Tuhan sembuhin dia supaya dia percaya. Ya, 10 orang kusta itu, ya kenapa disembuhin Tuhan? Supaya dia percaya kan? Nah, ternyata yang datang kembali cuma 1 yang percaya. Ya kan? Yang 9 nggak percaya, tapi buat Tuhan begitu murah hati, walaupun dia nggak mau percaya, diberi kesembuhan itu. Ya, jadi doain aja Bu. Nah, tapi jangan sendiri ya, dengan kompaknya doain. Nah, itu kita doa sepakat, ya temenin dia terus. Nah, nanti sampai dia terima Yesus.
Kalau dia udah terima Yesus, dia udah punya iman dasar namanya. Dasar dari iman-iman yang lain. Nah, dari dasar ini nanti dia akan bertumbuh ke iman-iman yang lain. Ya, seperti Patricia. Dulu waktu dia belum terima Yesus, ya kan, kita fokus dia terima Yesus. Begitu dia terima Yesus, lihat dia bertumbuh. Ya, dalam area-area kehidupannya dia bertumbuh. Ya, jadi dasarnya dia harus lahir baru dulu, ya, gitu ya, Bu. Terus Pak, aku mau tanya, emang sih kayak kemarin kejadian kemarin, semalam juga saya masih bertanya kan. Cuma ini kan aku punya teman nih, teman kompak. Dia suka, ya memang sih dia memang punya api yang menyala-nyala, iman yang luar biasa ya. Sehingga kadang-kadang iman yang dia punya itu kadang-kadang kurang berhemat juga kan. Tapi kadang-kadang justru itu yang dia ngajarin kepada peserta gitu, pada peserta SPK juga. Dan kadang-kadang aku juga bingung Pak menyampaikan orang ini caranya gimana ya? Apa saya harus bilang, kalau saya negur langsung kan nggak enak juga. Tapi kalau saya tinggalin juga nggak benar. Apa saya harus meluluskan semua masalah ini agar lebih deal gitu Pak ya? Ya, kita kalau menilai orang mesti nggak boleh sekilas pandang, ya. Artinya langsung jatuhkan keputusan, wah dia ini nggak benar, ya. Atau dia begini atau begitu, ya. Tapi kita coba perhatikan, ya, kita lihat kalau memang ada iman dia yang menyimpang, misalnya dia percaya hal-hal, percaya Yesus bukan Tuhan misalnya, ya. Nah, itu jelas itu ajaran sesat, ya. Atau percaya yang aneh-aneh yang tidak ada di Alkitab. Ya. Tapi kalau dia percaya yang ada di Alkitab, ya kan? Cuman dia masih semangat, ya, terlalu semangat kayak Paulus gitu. Saulus juga kan gitu. Waktu awal-awalnya terlalu semangat berdebat sama orang. Nah, justru orang begini perlu bapak rohani kayak Barnabas, ya, menolong dia, mendampingi dia, tidak menghakimi dia, tapi juga ya bisa tanda kutip bisa ngerem dia juga, ya. Jadi, nah ini dia perlu orang yang seperti Barnabas menolong dia. Nah, makanya tadi Patricia kesaksian, dia bersyukur ada orang yang sabar sama dia kan di mesbah pagi ini, yang tidak menghakimi dia, tidak capek terus, ya. Jadi, nah kita perlu, ya, makanya itu kompak penting, ya. Kompak itu punya hati Barnabas, gitu, ya. Ya, makasih ya Pak. Oke. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi semuanya juga. Saya juga punya pengalaman dulu waktu masih merasakan kasih mula-mula, ya. Saya masih banyak belum mengerti gitu ya. Tapi saya ini menggebu-gebu gitu menginjili. Ceritanya pelayan waktu itu di agama Buddha, ya. Karena dia sendiri yang buka celah ngomong begini, saya pernah ke gereja katanya gitu, tapi malu katanya gitu ya. Saya jadi cuma sekali doang, nggak ini lagi. Terus akhirnya saya injilin terus gitu ya. Waduh, itu ternyata saya itu banyak yang nggak suka akhirnya kan saya. Banyak nggak suka sampai ke kupingnya adik saya. Adik saya ngomongin ke saya, Ci, saya seneng Cici itu udah berubah banyak. Saya lihat Cici itu berubah, kata adik saya. Tapi katanya, Ci, kita itu punya kepercayaan tuh masing-masing, katanya. Cici itu jangan begitu. Kenapa sih orang Kristen tuh jeleknya katanya merekrut, katanya. Dia bilang kan gitu ya. Saya waktu itu masih belum bisa jawab ya, Pak. Masih pengertiannya masih belum banyak ya. Jadi saya diam. Cici jangan gitu. Orang kan punya kepercayaannya masing-masing, katanya gitu. Kita percayanya begini gitu ya. Cici punya percaya itu ya udah Cici jalanin itu, katanya. Jangan inilah jadikan Cici itu dibenci, katanya gitu ya. Saya cuma ngomong begini, nggak apa-apa lah nih dibenci sama orang-orang nih,
Jangankan orang-orang, adik sendiri juga membenci Cici nggak apa-apa, tapi Cici tetap sayang sama semuanya. Saya bilang begitu. Saya cuma bisa jawab kayak gitu waktu itu. Terus suatu saat saya udah banyak mendalami, ya artinya dengerin khotbah-khotbah, banyak cari pengetahuan, apa gitu. Akhirnya saya bilang begini, saya ngomong lagi sama adik saya. Nih, dengar ya, Cici bilang ya. Saya bilang gini, kalau ada orang yang selalu mengabarkan bahwa suruh ikut ke Tuhan Yesus itu, karena apa? Mereka tuh sangat mengasihi. Dan sekarang Cici juga baru mengerti, dan Cici juga karena mengasihi kalian semua, begitu. Saya bilang saya gitu itu. Ya karena pengajaran kita tuh di sini begini. Ya udah, kalau pengajaran itu begitu, tapi kan kita juga kan punya kepercayaan masing-masing, dia bilang kayak gitu. Udah, tapi daripada saya berantem, daripada ribut kan, ya udahlah saya diem dulu, saya cuma berdoa aja, ya Tuhan jamah hatinya, cuma kayak gitu, hanya kebenaran hanya di dalam Engkau, saya bilang. Cuma berdoa kayak gitu aja, ya sampai sekarang. Jadi saya tuh suka dimarahin sama adik saya, terus yang satunya juga begitu lagi ngomongin saya. Ya udahlah, kata saya cuma tinggal berdoa aja, Pak Edi belum bisa berbuat apa-apa. Ya, ya justru Ibu mengalami hal yang benar ya. Jadi kalau orang percaya Yesus, kita pasti dibenci oleh dunia. Ya. Iya, sensitif Yesus banget Pak bilang, Edi. kalau kamu percaya benar-benar pada aku, dunia akan membenci kamu. Itu buktinya kamu bukan berasal dari dunia ini. Ya. Jadi Ibu mestinya bangga, bersuka cita. Tuhan terima kasih. Aku dianiaya oleh dunia ini, tidak disukai. Ya, artinya benar, aku memang udah berasal dari Kristus. Dunia membenci kita kan? Nah, saya juga begitu waktu percaya Yesus, seluruh keluarga saya benci saya. Ya, seluruh keluarga saya dianiaya, bahkan mau diusir dari rumah. Ya. Tapi seperti yang tadi Ibu bilang, ya, kita terus mengasihi mereka. Terus aja, jangan nyerah. Iya, akhirnya satu-satu diselamatkan keluarga saya ya. Amin. Mama saya yang paling keras. Ya, dia bilang, kalau aku tahu kamu terima Yesus, aku cekek kamu ya dari kecil. Udah waktu lahir aku cekek kamu, mati aja kamu, katanya. Waduh, sakit sekali kan saudara digituin. Iya. Saya terus doain mama saya. Ya, akhirnya 38 tahun kemudian. Ya, di satu hari Natal, aneh, mama saya bisa mau datang. Ya, dia datang di hari Natal itu, Natal Abalov. Nah, saya khotbah, saudara, dia duduk paling depan, mama saya. Ya, ketika saya tantang siapa yang mau terima Yesus, ya, angkat tangan. Saya lihat, saya ngintip, saudara, mama saya angkat tangan, terima Yesus. Ya, wow, itu hadiah terbesar yang kebahagiaan yang saya pernah dapat. Ya. Terus kakak saya lagi yang paling keras, yang paling gede, 43 tahun kemudian baru dia terima Yesus. Ya, di detik-detik terakhir, ya, dia sebelum meninggal dipanggil Tuhan, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, jadi kita mesti sabar ya. Iya Pak Edi, saya sabar kok Pak Edi, tetap berdoa, ya, tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya, Engkau mau menyelamatkan mereka, dan Tuhan, aku terus berdoa buat mereka. Ya. Iya, Pak Edi, iya. Makasih Pak Edi ya, penjelasannya luar biasa, sangat memberkati. Terima kasih. Oke. Kak Edi. Ya. Aku mau nanya nih Kak Edi, ini sedikit nggak tahu ya masih related apa enggak, tapi seperti yang tadi Kak Edi bilang, pertama, kita tuh harus beda sama dunia, itu jelas ya. Dunia membenci kita jelas. Saat kita ngalamin kasih Tuhan, sometimes kita bisa kelihatannya seperti ekstrim. Seperti kayak kita radikal sekali gitu ya. Ya, itu jelas. Cuma ada yang membingungkan saya gini, membedakan antara beriman sama nekat. Saya pernah baca buku tentang Yonggi Cho. Dulu waktu saya kecil, saya baca buku tentang Yonggi Cho.
betapa dia berimannya, ada satu buku yang menurut saya menempel banget dalam pikiran saya tentang dia tuh, dia bercerita tentang mobil dia Volkswagen. Jadi dia tuh benar-benar beriman, membayangkan sampai ke warnanya, posisi setirnya, dan sebagainya, sampai mobil itu jadi milik dia gitu. Ya, di kisah itu. Lalu satu kali saya baca ada orang di Korea yang meninggal kelelep di banjir karena dia mempraktekkan iman berjalan di atas air. Nah, di sini saya agak shock waktu itu. Jadi baru-barusan ini saya juga melihat video tuh yang menurut saya sih konyol. Jadi ada orang COVID, dia hirup nafasnya dan mereka terpapar meninggal gitu. Nah, buat mereka yang menghirup itu kan mereka beriman tuh, Kak. Mereka berani dalam nama Allahnya mereka gitu yang ngadepin COVID ini dengan melakukan hal yang menurut saya konyol tadi. Dia menghirup nafas dari penderita COVID dan mereka meninggal. Nah, ini yang saya melihat ada beberapa yang fenomenanya muncul, Kak, di sekarang ini gitu. Agak susah buat kita nih, saya takutnya gini, kita nggak bisa lagi membedakan mana yang beriman benar, mana yang nekat. Mungkin Kak Edi ada tanggapan nggak soalnya? Ya, jadi iman itu bukan sugesti ya. Nah, kita sering berpikir tuh sugesti. Jadi kalau sugesti itu gini ya, udah imani aja, imani aja, imani aja. Ya, jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, kata dasar itu artinya materi. Ya, iman adalah materi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, kita harapkan apa? Kesembuhan. Ya. Maka kumpulinlah materinya, nanti jadi kesembuhan. Ya, misalnya kita mau bikin kue, bagaimana kita jadi kuenya? Kumpulin materinya. Apa materinya kue? Ya, materinya adalah tepung, apalagi ya, terigu, terus telur, gula, mentega, ya kan? Nah, setelah materinya komplit, diproses, ya kan? Nah, dipanggang jadi kue. Nah, itu iman. Jadi iman itu nggak bisa dibuat-buat, ya. Nah, jadi kalau dia misalnya gini ya, ada orang pikir oh iman itu gini, wih dia bisa sembuh, aku juga dong, ya kan? Dia bisa begini, aku juga dong. Nah, itu yang nekat tadi, itu bukan iman. Jadi dia sugesti, saya sembuh, sayalah sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena itu bukan iman, itu sugesti. Ya, nah kenapa? Karena dia nggak pernah kumpulin bahannya. Jadi mau dapat iman, baca ayat-ayat tentang kesembuhan. Mau dapat kesembuhan, baca ayat-ayatnya tentang kesembuhan. Baca di hadirat Tuhan, baca dalam komunitas, terus itu sampai dapat, ya, imannya itu dapat. Oke. Nah, jadi iman itu kalau udah dapat, dia yakin banget dan pasti jadi yang dia yakini itu. Kalau nekat, ya itu dia cuma ikut-ikutan, ngerti ya? Nah, seringkali yang disebut iman itu sebenarnya dia pengen show off. Oh, saya juga bisa jalan di atas air. Iya kan? Dia jalan, ya udah, ya di dalam air dia. Oke. Nah, juga ada satu poin lagi. Untuk mujizat-mujizat yang yang tidak umum, mujizat-mujizat yang tidak umum, kita harus dapat imannya dulu, karunia iman. Ya, contohnya bangkitin orang mati. Itu nggak bisa kita hanya, ya semua orang mati kita datengin, bisa. Saya bisa bangkitin orang, nggak bisa. Ya, harus dapat karunia. Nah, karunia itu gini, itu bukan karena kita renungin firman.
tiba-tiba muncul iman, ya kan? Nah, iman itu buktinya apa? Benar orangnya bangkit, ngerti ya? Nah, tapi banyak orang kan gitu. Dia pikir, oh enggak, saya punya iman. Padahal dia enggak punya karunia iman waktu itu. Ya, jadi dia pergi doain orang mati, enggak bangkit-bangkit. Ngerti ya? Jadi itu bukan karunia iman. Harus dapat karunia iman. Jadi Karunia bisa dikatakan iman, itu personal nggak kayak dia? Itu personal nggak? Itu personal sekali ya berarti. Oh iya. Nah, contoh waktu saya sama Kak Ros doain mertua saya bangkit kan dari kematian kan. Nah, itu kita nggak rencanain. Kita nggak bilang begini, wah dia udah mati, saya bisa bangkitin orang mati. Enggak. Tapi tiba-tiba kami berdua dapat konfirmasi. Yakin banget dia pasti bangkit gitu. Itu waktu karunia iman itu diberi, kita nggak ragu dikit pun. Ya, terus kita perintahin aja. Kita berdua perintahin, bangkit mertua saya dari kematian. Dia udah mati cukup lama loh. Ya, bangkit dia. Nah, jadi itu karunia iman. Itu another level lagi itu. Contohnya kami pernah doain orang yang nggak punya ginjal, dia dapat ginjal baru. Ya, nah itu 3 orang yang dapat karunia iman. Terus mereka saling konfirmasi, saya dapat loh. Dia pasti dapat ginjal baru. Kamu dapat juga ya? Oh, 3 orang confirm. Terus mereka doain. Ya, hari itu nggak terjadi apa-apa. 2 minggu kemudian dapat ginjal baru. Wow. Nah, itu karunia iman. Ya. Nah, kalau yang tadi iman yang bertumbuh tadi itu. Nah, caranya kumpulin materinya. Jadi kita kumpulin aja materinya. Terigunya udah dapat, tepungnya udah gulanya udah dapat, kemudian saudara kita sampaikan pokoknya materinya udah dapat, nanti tueng jadi iman dia. Karena iman datang dari pendengaran kan. Pendengaran akan firman. Nah, materinya firman. Nah, kita nggak bisa gini. Kita nggak pernah baca firman, ya. Terus kita petantang-petenteng, ya, orang bilang, saya bisa sembuh. Ya, saya juga dong. Nah, itu terus kita bilang, sembuh, sembuh, sembuh. Nggak sembuh. Karena iman bukan sugesti. Materinya dikumpulin nggak firman ini? Oke. Nah, tiap apa yang kita harapkan materinya beda-beda. Contoh, iman kesembuhan tidak bisa dipakai untuk iman kekudusan. Nggak bisa. Iman kekudusan tidak bisa dipakai untuk iman pelepasan. Nggak bisa. Makanya katanya kita bergerak dari iman kepada iman. Ya. Jadi tiap janji Tuhan harus ada imannya. Ya. Nah, itu jadi materinya beda. Bikin kue materinya beda dengan bikin beton. Kalau bikin tiang beton materinya apa? Nah, materinya pasir, kerikil, semen, besi beton, ya kan? Diproses jadi. Nah, sama. Kita mau dapat iman apa? Mau dapat iman kesembuhan. Ya kumpulin materinya tentang kesembuhan. Baca ayat-ayat kesembuhan. Bukan hanya baca biasa, merenungkannya. Ya, terus-terusan. Spesifik ya, Kak? Spesifik, itu dia. Oh, berarti nggak ada all in one ya? Nggak ada. Nah, jadi bisa nggak, Kak, misalnya dikatakan seperti ini, ini kita lagi ngumpulin ingredient, materi-materi untuk menang di masa sukar, benar ya? Jadi beberapa minggu ini kita ngomongin itu terus. Betul nggak? Sampai akhirnya ada yang materinya dari cukup. Ada dari beberapa kita saat ini kita firm, benar-benar teguh nih. Oke, gue selamat di masa sukar ini, gue bisa selamat, benar nggak? Ya seperti itu ya contohnya. Oke. Itu dia. Ngerti. Jadi dari iman kepada iman. Jadi semua hidup kita, setiap area hidup kita perlu iman. Yes. Makanya kita baca ayat-ayat, ya. Nah, kita bersyukur gereja kita, ya, nggak cuma dengar khotbah dari sini ke sana lompat-lompat, tapi kita seminggu itu renungin itu aja supaya dapat imannya.
Nah, ini iman yang bertumbuh ya. Kalau iman yang bertumbuh itu dari kita usahanya. Ya, bukan Ya, karunia kita ini kerja ya. sama Roh Kudus. Tapi kalau iman untuk melakukan mujizatnya itu dikaruniakan. Oke, ngerti. Nah, itu nggak usah usaha kita. Dia tiba-tiba datang. Tang! Misalnya, Tuhan mau kita bangkitin orang mati. Mesti dapat imannya dulu. Kalau enggak, itu nekat loh. Berani, ya kan? Benar. Makanya banyak orang nekat bikin malu Tuhan kan. Nah, itu dia. Bukannya bangkit. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi nyambung ya. dengan iman yang nekat tadi kan, memang iman kan bukan di iman-iman ya. Jelas di atas dasarnya. Iya. Nah, kondisi sekarang kan gini Kak, karena mungkin banyak kejadian-kejadian yang kita dengar dan kita lihat. Seperti contohnya gini Kak, ada dua ya contoh. Yang pertama, orang yang sekarang kan banyak sakit COVID gitu ya. Dia udah memang udah benar-benar sakit, dia nggak mau periksa, dia beriman sembuh. Ya, tapi dia udah tahu sakit tuh. Terus yang kedua adalah gini, orang yang udah tahu itu orang COVID, tapi dia melayani orang yang langsung ketemu gitu ya, bersentuhan langsung sama dia nggak mau periksa, dia nggak mau cek juga, dia percaya perlindungan Tuhan gitu kan, bahwa dia melindungi. Itu termasuk iman yang nekat atau iman yang apa tuh Kak kalau gitu? Ya, jangan lupa ada tanggung jawab pribadi kita juga ya. Misalnya begini, ada ayatnya bilang kan, orang bijak melihat bahaya itu datang, dia menghindar. Ya kan? Nah, jadi itu tanggung jawab kita. Kalau kita lihat gereja juga gitu kan. Jadi waktu dia dianiaya, gereja ini nggak menghindar, nggak, dia menghindar. Ya kan? Buktinya mereka tidak bilang begini, ini dadaku, mana dadamu. Enggak. Ya, dia melihat bahaya datang, dia menghindar. Tapi ya kalau sampai kita ketangkep juga ya dianiaya, ya udah, ya kan. Nah, sama juga dengan COVID kan. Kalau orang melihat itu bahaya datang, ya kita menghindar, itu orang bijak. Nah, jadi itu. Nah, kedua, kita jangan mencobai Tuhan, ya. Jadi misalnya kita ada COVID, kita bilang enggak, ya saya ya bisa lihat, saya bisa hadapi, tapi ya kita bukan dasarnya karena iman, ya kita mencobai Tuhan kan itu kan. Nah, jadi jangan mencobai Tuhan. Sama kayak itu ayat yang kalau dia minum racun dia tidak akan mati, pegang ular tidak akan tidak akan mati. Nah, itu ayat kan bukan kita, tanda-tanda orang percaya adalah kalau digigit ular nggak akan mati, minum racun nggak akan mati, puji Tuhan. Langsung kita habis baca ayat itu, kita pergi ke toko, kita beli Baygon plus Lysol, kita minum. Kira-kira gimana? Ya. Terjadilah Baygon, bener Baygon. Bye-bye and gone, ya kan? Nah, jadi jangan mencobai Tuhan. Itu ayat bukan untuk ya kita show off, membuktikan saya orang beriman atau bukan. Itu ayat ya adalah waktu kita mission trip konteksnya. Waktu kita pergi sedang mission trip, sedang nginjil, ketemu ular digigit kayak Paulus, nggak mati, saudara. Ya, karena kita in mission, dalam misi, ya kan? Kemudian waktu kita dikasih racun, ya Bang Eli kan pernah lagi nginjil ke kampung dikasih racun. Tapi dia nggak mati, kaget satu desa itu. Akhirnya mereka ya kaget melihat mujizat Tuhan itu kan. Jadi terbuka untuk Injil akhirnya. Gitu ya. Jadi kita jangan mencobai Tuhan. Nah, tapi kalau kita udah jaga protokol kesehatan, kita kena juga. Ya, bisa ada orang yang kena, ada orang diizinkan Tuhan ya. Bisa juga ada orang yang nggak kena, bisa. Ya, tapi kan itu kita bukan mencobai Tuhan, ya kan? Gitu. Kak Edi mau nanya, Kak Edi. Halo?
Ya, silakan. Ya, Betty Kak. Gini Kak, ini termasuk iman nggak Kak ya? Atau termasuk, saya nggak tahu nih. Saya pernah dengar kesaksian dari Pak Ari, istrinya ya. Jadi waktu istrinya lagi sendiri, Pak Ari lagi dirawat itu, terus ada beberapa teman-temannya yang justru melayani Ci Aling, yang sementara Ci Aling masih positif. Nah, di situ saya melihat, kok orang ini berani ya, sementara si Ci Aling masih positif, beberapa 2-3 orang datang temani satu rumah sama Ci Aling. Nah, itu satu contoh ya Kak. Contoh yang lain misalkan hamba Tuhan nih, jemaat, hamba Tuhan pekerja staf lah ya. Kan sementara nih kegiatan aktivitas gereja kan terus berlangsung. Yang dibaptis, yang kedukaan, yang menikah kan terus berjalan nih Kak. Nah, kan beberapa kayak pelayan-pelayan tetap melayani. Tidak ada namanya stop semua pernikahan kedukaan karena COVID. Melayani tetap melayani, nggak ada yang namanya berhenti dulu dari kegiatan gitu. Nah itu kan bisa juga termasuk tetap melayani karena satu panggilan, walaupun keadaan cukup memprihatinkan misalkan kayak gitu Kak. Nah itu gimana tuh Kak kondisi gitu? Iya, tetap kita jaga protokol kesehatan ya, karena itu tugas kita kan, ya kayak dokter aja kan, ya kita jaga. Nah, tapi ya kita percaya, pokoknya percaya gini saudara, itu tadi kedaulatan Allah itu. Ya, pokoknya saya udah jaga, kan Tuhan bilang gini, kalau kamu dengar masa pandemi itu kan firman-Nya gini, berawas-awaslah, ya kan? Tapi dia bilang gini, janganlah gelisah, karena hal itu harus terjadi. Jadi tetap berawas-awas, ada bagian kita ya, berjaga-jaga, jaga protokol kesehatan ya. Tapi kalau kita udah jaga, ya kita kena juga. Ya udah, Tuhan izinin kita melewati masa itu, ya kan? Saya jaga saudara waktu itu, saya kena juga. Ya udah, Tuhan izinkan ini. Ya, Tuhan mau ajar saya bagaimana saya mengalami yang tadi itu, damai sejahtera yang dari Tuhan. Ya, itu tidak bisa diambil dari kita. Ya. Jadi ya itu, pokoknya kita jaga. Yang penting kita gini, jangan kita mencobai Tuhan, yaitu ya. Jadi nggak apa-apa, saya pokoknya yang nggak akan kena. Lah, saudara, Tuhan nggak berjanji kita nggak akan kena, ya. Kemudian apa? Ya, tapi kita mesti jaga bagian kita. Nah, kemudian ya kita juga Tuhan memberikan kita kasih juga, saudara. Jadi gini, mungkin saya bisa nggak kena, ya bisa. Tapi kita bisa jadi carrier kan. Nah, kita nggak mengasihi orang lain yang nggak punya iman. Ya kan, kalau kita nularin orang lain gimana? Nah, itu kan bukan kasih juga, ya kan? Jadi kita nggak hidup dalam kasih. Jadi banyak aspeknya. Nah, kita mesti perhatikan itu semua. Ya. Oke. Pak Edi, saya lagi, Pak. Pak, saya mau tanya nih, Pak. Kalau misalnya kita kan kadang-kadang aku suka dengar ada yang ngajar begini kan, ada teman yang ngomong begini. Saat teman yang lain dalam kesusahan, dalam masalah keluarga, bahkan dalam ketakutan, kekhawatiran, dan orang ini sering mengaitkan dengan katanya iblis yang masuk gitu, karena kita buka acara gitu. Terus kita diimankan bahwa kita tuh bisa mengusir si iblis gitu, bukan lewat perubahan. Ya, dia memang ada bilang perubahan hidup juga, tapi harus harus ditengking dulu si iblis ini katanya. Iblis ini yang membuat damai sejahtera, sukacitanya diambil gitu. Apa benar yang sesuatu kayak kita dalam keadaan misalnya depresi, masalah keluarga, terus kita mengaitkan dengan cara bahwa itu karena iblis masuk, karena iblis yang melakukannya gitu. Itu agak membebani saya sih. Ya, jadi masalah itu ada 4 ya. Nah, kita mesti tahu apa penyebabnya dan beresin penyebabnya. 1, masalah bisa muncul dari dosa. Oke. Nah, kalau dosa nggak bisa ditengking.
keluar dosa. Wah, aneh itu. Dosa tidak ditengking, diakui, ya, dan kita bertobat dari dosa itu, ya. Itu. Jadi jangan dosa ditengking, aneh. Ya, kemudian yang kedua, masalah yang kedua adalah dunia ini. Ya, dunia itu apa? Dunia adalah sistem yang melawan Tuhan. Itu dunia. Ya. Nah, makanya kalau kita terseret sama dunia, misalnya ya, kita masa pandemi ini kita terus nonton film terus. Saya bukannya anti nonton film ya, tapi kita waktu nonton nggak hati-hati. Konsep-konsep dunia kita terima terus. Makanya ayatnya bilang gimana? Ya, kalau kita udah terima konsep-konsep dunia ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ya, rubah. Bukan nggak boleh nonton misalnya saudara lihat YouTube hati-hati ya, karena banyak konsep dunia di situ. Kalau kita nggak hati-hati, kita terima, masuk dunia itu, masuk ke pikiran kita ya. Akhirnya nilai-nilai kita nilai-nilai dunia. Makanya kalau kita udah terima nilai dunia, kita nggak bisa mengasihi Allah lagi. Nah, tiba-tiba itu kering. Kok saya mengasihi Allah kurang ya, lama-lama dingin kasihnya sama Allah. Nah, ini cara selesainya gimana? Pembaruan pikiran. Ya, dunia ditolak, buang. Pikirkan pikiran Kristus aja. Itu. Nah, masalah yang ketiga adalah iblis. Nah, ini serangan iblis. Nah, kalau iblis ditengking, ya kan? Betul, ditengking. Nah, tapi kalau dosa jangan ditengking. Dunia juga nggak bisa ditengking. Dunia diperbaharui pikiran kita. Kalau setan diusir, ya. Nah, tunduklah dirimu kepada Tuhan, lawanlah iblis, dia akan lari daripada kamu. Ya. Nah, ini kalau akarnya adalah iblis, roh jahat. Nah, yang terakhir kedagingan. Kedagingan, keinginan daging, ya. Nah, ini juga nggak bisa ditengking. Keinginan daging di apa? Disangkali, ya, pikul salib tiap hari, ya. Bilang begini, aku udah mati bersama Kristus. Edileo sudah mati, ya, pikul salib. Nah, jadi 4 ini akar masalah selalu 4 ini. Ada yang dari dosa, ada yang dari dunia ini, ada yang dari iblis, ada yang dari kedagingan. Nah, jadi pemecahan masalahnya beda-beda. Ya, untuk beresinnya nggak bisa semua ditengking. Gitu ya, Bu ya. Kalau misalnya dari iblis itu kayak bentuknya gimana, Pak? Nah, yang tadi itu ya, kita misalnya kepahitan terus ya, kepahitan terus. Nah, itu bisa yang tadi buka celah itu. Ya. Ya kita buang ya, kepahitannya kita ampuni, dosa ampuni orang yang menyakiti kita, kemudian ya kita bilang dalam nama Yesus keluar kau. Nah, biasanya kalau kita udah serahin celah-celah tadi itu, udah serahin tempat-tempat iblis bekerja, iblis mah gampang sekali diusirnya. Ya. Saya kasih contoh ya. Satu kali kami melayani pengungsi SPK, saudara. Pengungsi kerusuhan Ambon, saudara. Itu anak-anak ya dari umur 13, 14 sampai SMA lah. Sampai 18-an. Wah, itu ngeri banget, saudara. Saya baru khotbah aja. Udah baru khotbah ini ngesot semua, turun, blok, langsung manifest. Ngeri-ngeri, ada yang kayak ular. 90% manifest semua. Saya tengkingin dalam nama Yesus, keluar. Enggak keluar. Capek. Kira-kira ada 1 jam kita tengkingin. Enggak ada yang bebas. Nah, waktu itu Tuhan bilang gini, berhenti, jangan. Ya, akarnya dia, karena dia masih ada tempatnya, yaitu mereka kepahitan. Udah, habis itu saya suruh bangunin mereka, bentuk kelompok kecil, suruh cerita. Ya, cerita. Hatinya suruh cerita. Ternyata, saudara, mereka kepahitan sama
orang-orang teroris-teroris yang bunuh papa mereka, ya kerusuhan Ambon kalian tahu kan? Jadi orang tanda kutip orang Kristen banyak dibantai. Ya, bayangin mereka itu dipancung kepala papanya, dia lihat papanya dipancung. Ya, gimana nggak kepahitan? Benci banget ya sama orang seberang. Ya, hari itu saya suruh ampuni semua, ayo ampuni. Minta kasih karunia Tuhan, kamu bisa ampuni. Habis ampuni, balik lagi kan, lepasan kan? Cepet banget. Nggak ada 10 menit, beres semua. Beres semua, keluar semua roh jahatnya, manifestasi langsung keluar. Ya, jadi seringkali roh jahat itu nggak bisa keluar-keluar karena itu tadi ada celahnya, Bu. Nah, celahnya ditutup ya. Ada ininya, ada tempat kendali dari iblis. Oh ya. Berarti kalau kita sifat kita yang lama tidak berubah itu bukan karena iblis yang menahankan, bukan ya, Pak ya? Iya. Tapi iblis bisa manfaatin itu untuk menghancurkan hidup kita. Ya. Ujung-ujungnya memang iblis yang bekerja. Ngerti ya? Tapi nggak selalu semua hal ditengking ininya. Pemecahannya ya. Nah, berarti pemecahannya kita harus berubah dengan secara firman Tuhan. Dilihat 4 itu. Kalau dosa ya kita bertobat, ngakui dosa kita. Kalau itu dunia, kita perbaharui pikiran kita. Kalau itu iblis, ya kita beresin tempatnya dulu, tengking. Beresin ininya, celahnya dulu ya. Nah, kalau itu kedagingan, ya harus nyangkal diri. Praktek disiplin-disiplin rohani itu. Berarti harus pegang salibnya Yesus. Ya. Oke, jadi Pak, nggak semua masalah sama ya jalan keluarnya. Semua ditengking. Nggak, soalnya teman saya itu kayaknya dijalankan semua itu kayaknya sama, semuanya ditengking. Jadi kadang-kadang aku terbeban juga ini. Jadi aku jadi bingung juga, apa aku juga harus tengking-tengking kayak gini? Kayaknya nggak benar juga gitu ya. Emang saya memang terbeban sih, kepikiran terus. Tapi saya juga nggak tahu harus tanya gimana ya. Jadi akhirnya ini udah dapat pencerahannya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, oke. Jadi pertanyaan Bu Alang tadi, nggak semua persoalan di rumah tangga itu karena iblis ya Pak, Kak ya. Ada 4 hal tadi yang perlu ditelusuri Kak ya. Iya, betul. Jadi nggak semua akarnya yang mana gitu kan. Betul, iya. Oke, makasih Pak Edi. Oke, Pak Untung, saya kembalikan apakah udah waktunya? Kita masih. Mungkin kalau masih ada satu lagi, masih keburu Kak ya. Boleh. Kasih kesempatan satu lagi ya Wid ya. Pak Wiwit, silahkan yang mau bertanya. Ya, satu lagi. Ada kesempatan. Ya. Bu Vina. Ibu Firna, silahkan. Selamat pagi, Pak Edi. Pagi. Selamat pagi, shalom. Shalom, saya mau minta doa hari ini. Anak saya yang kedua akan melakukan sidang pendadaran untuk kuliahnya di tugas akhir. Namanya Chris Natania. Semoga Tuhan memberi pengetahuan, hari ini dia bisa menghadapinya dengan sukacita, semangat, dan sukses. Hari ini ya Bu ya? Iya, hari ini. Sidangnya ya? Hari ini. Iya, sidang skripsinya terakhir. Ya. Oke. Gitu. Bu Vina ini kalau nggak salah yang dari KKR kemarin ya Bu ya? Iya, kemarin juga. Ini saya juga masih di rumah sakit. KKR kemarin demonstrasi yang terakhir kemarin sudah didoakan oleh teman-teman semua. Ini lagi mengajukan mengajukan untuk radiasi 25 kali. Semoga semua berjalan lancar. Terima kasih. Mohon doanya. Oke. Yuk, kita teman-teman kita doain ya. Anaknya siapa namanya, Bu? Chris Natania. Chris Natania. Oke. Ya, kita ngalir sama-sama ya, teman-teman, Pak Wiwit, Pak Untung. Mari kita doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah Tuhan menjamah anak-Mu ini Tuhan. Tuhan, Ibu yang Engkau sudah bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Hari ini kami doakan, kami percaya Tuhan.
tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan, kami doakan, kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau sudah sembuhkan ibu ini Tuhan. Kami mau Tuhan, hari ini Tuhan, berdoa supaya Tuhan, kesembuhan total terjadi dalam hidup ibu ini Tuhan. Engkau berikan dia kesembuhan itu Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan, supaya nama-Mu Tuhan diagungkan dalam hidupnya. Pakai dia Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang yang lain. Tuhan, terima kasih. Kami sepak hari ini Tuhan. Kami doakan anak-Mu Tuhan, Chris Tuhan, yang sedang Tuhan akan Tuhan menghadapi sidang hari ini. Untuk Tuhan, papernya kami doakan, biarlah Engkau beri hikmat. Tuhan, Engkau beri pengertian Tuhan, supaya Tuhan anak-Mu ini Tuhan, boleh lulus untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami doakan dia jadi berkat dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Silakan teman-teman mau lanjutkan doa. Ya, tadi pas Kak Edi doa buat Bu Firna ya. Tadi saya ngelihat ada satu gambaran, yaitu tentang apa namanya, seperti kain yang mengikat di perutnya, tapi tiba-tiba ikatan itu dilepaskan. Ya. Jadi, saya percaya ada satu beban yang hari ini Tuhan sudah lepaskan buat Ibu, dan biarkan hari ini Ibu terima kelepasan, kemerdekaan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pekerjaan-Mu atas hamba-Mu, atas anak-Mu Ibu Hina Tuhan. Kalau hari ini kelepasan boleh terjadi Tuhan. Kalau hari ini kemerdekaan boleh terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan melakukan jauh lebih apa yang kami pikirkan hari ini, supaya hamba-Mu Ibu Hina ini boleh mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya yang daripada Engkau. Selama ini kalau ada ikatan-ikatan yang membelenggu, mungkin pikiran dia, mungkin hatinya dia tidak bebas, tapi hari ini ada kemenangan yang Tuhan sudah berikan, karena ada damai sejahtera Tuhan yang mengalir memenuhi hidupnya Tuhan. Kami berdoa melepaskan berkat-Mu. Kalau Ibu Hina juga akan mengalami kemo yang ke-25 Tuhan, kami percaya Tuhan akan sembuhkan secara total, secara sempurna Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan itu sudah terjadi Tuhan. Pemulihan itu sudah terjadi hari ini, karena semua sudah Engkau selesaikan Tuhan di atas kayu salib. Dan biarkan hari ini kemenangan terjadi, kebebasan terjadi. Biar hamba-Mu melepaskan damai sejahtera yang daripada Tuhan memenuhi hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ibu, Tuhan ingetin, Tuhan mau, yang paling penting adalah dia mau Ibu punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Ya. Nah, Ibu, jadi jangan takut. Semua penyakit Ibu, Tuhan Yesus sudah pikul, sudah tanggung di kayu salib. Ya. Serahkan sama Tuhan. Ya. Tuhan mau Ibu dekat sama Dia. Itu yang paling penting. Ya, supaya Ibu menerima satu hubungan yang tidak bisa diambil daripada Ibu. Ya. Nah, hubungan ini yang Ibu nikmati dengan Tuhan. Ya, Dia mau punya hubungan dekat dengan Ibu. Ya. Itu. Puji Tuhan. Semangat, Bu. Semangat. Semangat. Terima kasih Pak Edi. Semangat dulu. Tuhan berkati ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Oke. Amin. Teman-teman sampai ntar malam ya. Nanti malam ya Kak Edi. Ya Kak Edi, thank you banget ya. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Edi. Ya, terima kasih.